Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ulil Albab dengan 3 digit akhir 032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum sistem pengendali elektrik yang berjudul VFD input 1 fasa untuk motor 3 fasa. Yang pertama-tama, mari kita mengenal apa itu VFD terlebih dahulu. VFD atau Variable Frequency Drive adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengatur kecepatan dan torsi motor listrik AC dengan cara mengubah frekuensi serta tegangan supply yang diberikan ke motor. Alat ini banyak digunakan pada sistem industri karena mampu mengontrol kecepatan motor secara halus, efisien, serta menghemat energi listrik. Selain itu, penggunaan VFD juga bisa membantu memperpanjang umur motor dan mengurangi beban mekanis akibat perubahan kecepatan yang mendadak. Selanjutnya, konsep kerja VFD yaitu pada dasarnya merupakan proses pengaturan kecepatan dan torsi motor AC, khususnya motor induksi, melalui pengendalian frekuensi dan tegangan yang diberikan ke motor. Secara umum, VFD bekerja dengan prinsip konversi energi listrik 3 tahap, yaitu penyearahan atau rectification, penyaringan atau penstabilan DC, dan pembangkitan ulang arus AC dengan frekuensi variabel atau inversion. Tahap pertamanya yaitu rectifier, di mana arus bolak-balik atau arus AC dari sumber listrik diubah menjadi arus arah atau arus DC menggunakan dioda atau thyristor. Pada tahap ini terjadi proses konversi energi yang menghasilkan tegangan DC berdenyut yang kemudian akan disaring untuk menghilangkan riak tegangan. Tahap kedua merupakan deselling yang berfungsi sebagai penyangga energi sementara dan penstabil tegangan DC hasil dari penyarah. Bagian ini biasanya terdiri dari kapasitor elektrolit besar dan kadang ditambah dengan induktor untuk mengurangi riak arus atau current ripple. Deselling juga berperan dalam menjaga kontinuitas suplai daya dan mencegah fluktuasi mendadak yang bisa mempengaruhi kinerja motor. Dengan DC yang stabil dari tahap ini menjadi input bagi tahap berikutnya, yaitu inverter, di mana inverter merupakan bagian paling kompleks dan penting dari sistem VFD. Pada tahap ini, tegangan DC diubah kembali menjadi arus bolak-balik menggunakan komponen semikonduktor daya seperti IGBT atau Insulated Gate Bipolar Transistor atau MOSFET yang dikontrol secara digital. Pengaturan dilakukan dengan metode Pulse Width Modulation atau biasa kita kenal PWM, yang merupakan teknik pengendalian lebar pulsa untuk menghasilkan bentuk gelombang sinusoidal sintetis yang mendekati gelombang AC murni. Frekuensi dari gelombang AC hasil inverter ini dapat diubah-ubah sesuai perintah pengendali, sehingga menghasilkan kecepatan putar motor yang bervariasi. Selain dapat mengubah frekuensi, VFD juga secara proporsional menyesuaikan tegangan keluaran terhadap frekuensi agar medan magnet motor tetap optimal dan torsi motor tidak menurun pada berbagai kecepatan. Sistem pengendalian dalam VFD umumnya dikendalikan oleh microcontroller atau prosesor digital yang memproses sinyal umpan balik dari sensor arus, tegangan, maupun kecepatan motor. Dengan adanya loop control ini, VFD mampu menjaga performa motor agar tetap stabil, efisien, dan responsif terhadap perubahan beban. Selain itu, beberapa VFD modern juga dilengkapi dengan fitur perlindungan terhadap lonjakan arus, dengan lebih, panas berlebih, hingga gangguan harmonisa yang dapat merubah atau merusak sistem kelistrikan. Keseluruhan proses ini memungkinkan VFD untuk mengatur kecepatan torsi dan arah putaran motor dengan presisi yang tinggi, sekaligus meningkatkan efisiensi energi dan umur pakai motor pada berbagai aplikasi industri. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu motor AC. Motor AC induksi sendiri merupakan jenis motor listrik yang paling banyak digunakan di industri karena konstruksinya yang sederhana, biaya perawatannya rendah, dan keandalannya yang sangat tinggi. Motor ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu stator dan rotor, di mana stator merupakan bagian diam yang terdiri dari lilitan kawat tembaga untuk menghasilkan medan magnet berputar saat dialiri arus AC, sedangkan rotor adalah bagian yang berputar di dalam stator yang biasanya terbuat dari batang konduktor yang dihubungkan dengan cincin di kedua ujungnya, atau lilitan kawat yang terhubung ke slip ring. Karena tidak ada hubungan listrik langsung antara stator dan rotor, motor induksi dikatakan bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana arus listrik di rotor muncul karena pengaruh medan magnet dari stator, bukan karena suplai langsung dari sumber listrik. Untuk konsep kerja motor AC sendiri didasarkan pada prinsip induksi elektromagnetik yang ditemukan oleh Michael Faraday, di mana ketika arus AC mengalir melalui lilitan stator, medan magnet berputar terbentuk di sekelilingnya dengan kecepatan sinkron yang bergantung pada frekuensi arus dan jumlah kutub stator. Medan magnet berputar ini memotong konduktor rotor dan menginduksikan arus listrik di dalamnya. Arus induksi tersebut menghasilkan medan magnet sendiri pada rotor yang berinteraksi dengan medan magnet
stator, menciptakan gaya torsi yang menyebabkan rotor berputar mengikuti arah medan magnet stator. Namun, rotor tidak mencapai kecepatan sinkron karena adanya slip, yaitu selisih antara kecepatan medan magnet stator dan kecepatan rotor yang diperlukan agar induksi tetap terjadi. Dengan demikian, motor induksi mampu berputar secara otomatis tanpa sambungan listrik langsung ke rotor, menjadikan efisien, kuat, dan cocok untuk berbagai aplikasi industri. Selanjutnya di sini ada datasheet VFD, di mana untuk nomor 1 itu ada AT1 dengan input daya 220 volt untuk satu fasa dengan output ke motor 3 fasa U, V, dan W dengan tegangan output 220 volt atau 380 volt untuk AT4 dengan jenis motor 3 fasa. Selanjutnya ada AT2 di mana input dayanya di situ sama 220 volt dengan output ke motor U, V, dan W juga dengan tegangan output 202 volt dengan jenis motor 1 fasa. Selanjutnya untuk AT3 sendiri yaitu input daya sebesar 380 volt dan output ke motor 3 fasa dengan tegangan output 308 volt juga dengan jenis motor 3 fasa. Untuk selanjutnya ada terminal kontrol dan sinyal. Di sini terdapat terminal atau port di mana X1 sampai X6 itu merupakan input digital atau berfungsi sebagai input digital dengan keterangan tambahan start, stop, arah, dan multispeed. Lalu ada COM, di mana COM sendiri berfungsi sebagai ground control yang umum untuk semua input, sedangkan VL1 tersebut adalah input analog tegangan dengan 0 sampai 5 volt atau 0 sampai 10 volt. Selanjutnya ada CI atau CI di sini berfungsi sebagai input analog arus dengan tegangan 4 sampai 20 mA. Selanjutnya ada (15 volt atau 5 volt atau 10 volt sebagai output daya kontrol. Oke, selanjutnya pada poin ketiga ada multispeed input frequency control table, di mana input kombinasi X1 sampai X3 pada baris pertama yaitu dengan nilai 111 dengan kecepatan motor 50 Hz, di mana keterangannya ini dapat sebagai kecepatan utama. Sedangkan jika nilainya 101 maka akan menghasilkan kecepatan motor sebesar 45 Hz dengan multispeed 1. Jika 100 maka original frekuensinya 30 Hz sebagai multispeed 3 dan 010 25 Hz sebagai multispeed 4, 001 20 Hz sebagai multispeed 5 dan 110 15 Hz sebagai multispeed 6 dan 111 15 Hz sebagai section speed 7. Oke, di sini ada beberapa tombol atau operation panel, di mana tombol tersebut memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama ada tombol proc. Proc itu fungsinya untuk masuk ke mode pemrograman. Lalu ada fungsi atau save, berfungsi untuk menyimpan parameter atau mengambilkan status. Dan ada tombol arah atas bawah, di mana sini fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan nilai parameter. Lalu ada shift untuk memindahkan digit angka saat pengaturan, dan ada for atau rev mengubah arah putaran motor. Lalu ada run atau start juga untuk menjalankan motor. Setelah itu ada tombol stop atau reset untuk menghentikan motor atau mereset motor. Selanjutnya ada parameter specification, di mana
Kode P00 ini merupakan tegangan maksimum dengan rentang nilai 0 sampai 220 volt atau 380 volt dengan fungsi sebagai batas output VFD. Selanjutnya pada P01 itu sendiri, parameternya itu frekuensi referensi dengan rentang atau nilai 0 sampai 400 Hz dengan fungsi frekuensi dasar. Dan untuk P10, sumber kontrol frekuensi 0 sampai 3, di mana 0 merupakan panel, 1 merupakan potensiometer, 2 merupakan analog, dan 3 sebagai RS485. Untuk P11 sendiri, di sini merupakan sumber kontrol start atau stop dengan rentang atau nilai 0 sampai 2 sebagai dengan fungsi 0 sebagai panel, 1 sebagai RS485, dan 2 sebagai terminal. P12 sendiri dengan nama parameternya yaitu mode berhenti dengan rentang atau nilai 0 sampai 3, dimana fungsi 0 itu sebagai inersia, 1 sebagai deselerasi, 2 sebagai rem, dan 3 sebagai darurat. Untuk P20 nama parameternya yaitu proteksi suhu dengan rentang atau nilai 1 sampai 80 derajat Celcius dengan fungsi atau keterangan batas overhead. Nah, selanjutnya untuk P26 sampai P33 yaitu nama parameternya multispeed dengan nilai rentang 15 sampai 50 Hz dengan fungsi frekuensi tiap level. Untuk kode P34 sampai P49 merupakan parameter akselerasi atau deselerasi dengan rentang nilai 1 sampai 1000 Hz per second dengan kecepatan perubahan frekuensi. Untuk P68 atau P69 merupakan nama parameter under atau over voltage dengan rentang nilai 60 sampai 400 volt dengan keterangan proteksi tegangan. Untuk kode P77 nama parameternya yaitu resist parameter dengan nilai 54321, fungsinya untuk mengembalikan ke setelan pabrik. Dan untuk P86 sampai P89 atau jog mode itu rentang nilainya 0 sampai 400 Hz dengan fungsi pengaturan kecepatan jog. Dan P90 sampai P91 merupakan mode dan waktu rem jog dengan rentang nilai 0 sampai 3 atau 0 sampai 2,5 second dengan keterangan cara berhenti saat jog. Selanjutnya di sini ada fault code atau kode error, dimana error 1 keterangannya ini karena hubung singkat atau overcurrent, yang dimana kemungkinan penyebabnya yaitu beban berlebih atau motor rusak. Sedangkan di R2 yaitu tegangan inputnya yang rendah, dimana kemungkinan terjadi itu karena sumber dayanya yang lemah. Dan R3 tegangan input yang tinggi, dimana sumber atau kemungkinan penyebabnya yaitu sumber daya yang tidak stabil. R4 yaitu kesalahan rangkaian penggerak karena modul IGBT yang rusak. Dan R5 input aktif saat start, kemungkinan karena sinyal salah saat daya on. R6 overcurrent selama operasi, mungkin karena motor terlalu berat. Dan R7 waktu operasi berlebih yang dapat disebabkan overload jangka panjang. R8 suhu radiator tinggi karena ventilasi yang buruk atau kipas mati. R9 kesalahan eksternal, dimana kemungkinan karena sensor atau sinyal input salah. Oke, setelah ini saya akan memberikan langkah-langkah cara mengerjakan tugas praktik yang diberikan, maka silakan menonton. Oke, di sini saya akan memberikan cara penggunaan VFD, yaitu pertama dalam kode P10 kita akan mengaturnya dengan nilai awal sebesar 1. Selanjutnya kita akan menuju ke kode P11 di mana nilai awalnya kita berikan sebesar 0. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke P6. Dimana dalam P6 ini kita memberikannya nilai sebesar 250 Hz. Lalu kita ke P7 dengan memberikan nilai awal sebesar 0. Selanjutnya kita akan menuju ke P12 yang merupakan mode stop dengan nilai 1. Setelah itu kita akan ke kode P34 dimana
34 ini kita akan memberikan nilai awal sebesar 20 Hz per second, dan terakhir kita ke P42 dengan nilai awal 20 Hz. Oke, di sini dilakukan untuk mengambil nilai data pengamatan dengan menggunakan karakteristik frekuensi sebesar 10 untuk mengukur RPM dan arus menggunakan alat yang digunakan. Pertama kita mengukur dengan frekuensi 10, lalu setelah itu kita ke frekuensi 20 untuk mengamati hasil yang didapatkan dari tachometer. Lalu kita bisa ke frekuensi 30 untuk mengamati berapa RPM dan arus menggunakan tachometer dan klimeter. Setelah 30 selesai, kita lanjut ke frekuensi 40 Hz. Setelah data stabil atau didapatkan, maka kita bisa melanjutkannya sampai ke 100 dengan cara berurutan di kelipatan 10. Setelah 40 kita akan ke 50 untuk mendapatkan datanya. Setelah nilai sedikit stabil, kita bisa langsung ke frekuensi sebesar 60. Pelan-pelan kita sambil mengamati nilai yang dihasilkan. Jika sudah, kita bisa langsung ke 70. Setelah itu kita bisa ke 80. Lalu kita bisa ke 90 jika sudah mendapatkan data dari frekuensi 80. Oke, kita di sini masih menunggu untuk mendapatkan data dari frekuensi 80 Hz. Agak sulit memang. Jadi kita ke belum, ternyata masih kita menunggu data dari 80. Setelah 80 selesai, kita bisa langsung ke 90 untuk mengamati data yang dihasilkan dari alat yang digunakan, yaitu klimeter dan tachometer. Setelah 90, kita bisa ke 100 Hz untuk mendapatkan data yang dihasilkan. Oke, selanjutnya di sini merupakan uji rem dengan menggunakan frekuensi sebesar 5 dengan kode P34 sebesar 5, lalu P42 sebesar 5 juga. Dengan frekuensi 75. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari waktu akselerasi dan diakselerasi dengan arus juga dengan P12 bernilai 1 dan P34 bernilai 10 Hz. Lalu setelah itu kita dapat men-setting P42 bernilai 10 Hz juga dengan frekuensi 75. Di sini kita akan mencari waktu akselerasinya. Itu waktu dimana VFD ini dari 75 ke 0 memerlukan waktu, maksud saya dari 0 ke 75 memerlukan waktu berapa detik, dengan arus tertingginya berapa. Nah, itu untuk waktu deakselerasinya, yaitu nilai dari 75 ke 0. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan mencari waktu deakselerasi dan arus pas tertinggi dengan P34 bernilai 15, lalu P42 juga bernilai 15 juga,
dengan frekuensi yang masih sama, yaitu senilai 75. Sini kita akan mencari waktu akselerasinya terlebih dahulu. Berapa detik waktu yang dibutuhkan atau diperlukan. Setelah dapat waktu, dapat dicatat, masukkan ke tabel, dan kita dapat mencari waktu deakselerasinya. Jangan lupa untuk arus tertinggi yang didapat dicatat dalam tabel. Selanjutnya di sini adalah uji RAM dengan P34 senilai 20 Hz. Lalu P42 juga menggunakan nilai 20 Hz. Untuk frekuensi masih sama, yaitu 75 Hz. Di sini kita akan mencari waktu akselerasi dan waktu deakselerasinya beserta arus fase tertinggi yang didapatkan. Pertama kita akan mencari waktu akselerasi. Jika sudah didapatkan, maka kita akan mencari waktu deakselerasinya. Oke, setelah didapatkan maka dapat dicatat ke dalam tabel. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji RAM dengan nilai P34 senilai 25 dan P42-nya senilai 25 Hz, dimana hari ini merupakan percobaan atau praktikum yang merupakan soal terakhir dengan nilai 25. Di sini kita masih menggunakan frekuensi sebesar 75 Hz untuk mencari akselerasi dan deakselerasinya serta arus tertinggi yang didapatkan. Di sini kita mencari waktu akselerasi terlebih dahulu. Ketika sudah dapat, maka akan mencari waktu deakselerasinya. Oke, dari praktikum yang telah kita lakukan, kita mendapatkan nilai untuk karakteristik frekuensi RPM dan arus sebagai berikut. Dengan frekuensi dari 10 sampai 100 mendapatkan nilai RPM dan arus fasa sebagai berikut. Di mana karakteristik frekuensi RPM dan arus grafiknya menghasilkan seperti ini. Dan analisisnya, karakteristik grafik frekuensi versus RPM dan arus fasa pada VFD. Yang pertama, hubungan frekuensi terhadap RPM. Dari grafik terlihat bahwa RPM meningkat secara hampir linear terhadap frekuensi. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar motor induksi, yaitu kecepatan sinkron motor ditentukan oleh persamaan Ns sama dengan 120 kali F per P, di mana Ns merupakan kecepatan sinkron, F merupakan frekuensi sumber, dan P sebagai jumlah kutub motor. Karena jumlah kutub tetap, maka kenaikan frekuensi langsung menaikkan kecepatan putaran motor. Grafik juga menunjukkan kenaikan dari sekitar 292 RPM pada 10 Hz hingga mendekati 2961 RPM pada 100 Hz. Artinya, VFD berhasil mengatur kecepatan motor secara proporsional terhadap frekuensi. Nah, untuk yang kedua, hubungan frekuensi terhadap arus fasa, di mana arus fasa atau arus stator naik dari 0,3 pada 10 Hz menjadi puncak 1 ampere pada 40 atau 50 Hz, lalu turun kembali hingga 0,4 ampere pada 100 Hz. Pola ini menggambarkan karakteristik tipikal motor induksi yang dikontrol oleh VFD, di mana saat frekuensi rendah, semisal 10-30 Hz, dengan keluaran VFD juga rendah, sehingga torsi motor belum maksimal, tetapi arus masih cukup kecil. Dan saat frekuensi naik sekitar 50 Hz, tegangan dan flux magnet meningkat, torsi motor maksimum dan arus juga meningkat untuk memenuhi kebutuhan beban. Sedangkan setelah melewati 50 Hz, tegangan keluaran VFD tidak lagi bertambah, hanya frekuensi yang meningkat. Akibatnya flux magnet menurun, torsi motor berkurang, dan arus juga menurun. 3. Interpretasi operasional. Jadi optimal operasi motor berada di sekitar 50 Hz, di mana motor menghasilkan torsi maksimum dan arus tertinggi yang masih stabil. Pada frekuensi di atas 50 Hz, motor dapat berputar lebih cepat dengan zona konstan power region.
Tapi torsi dan arus menurun karena keterbatasan tegangan. Pada frekuensi di bawah 50 Hz, motor menghasilkan torsi konstan namun RPM rendah sehingga daya juga rendah. Nah, untuk hasil yang kedua, pada pengujian RAM didapati nilai atau data pengamatan sebagai berikut. Grafik yang dihasilkan sebagai berikut. Nah, untuk uji RAM akselerasi dan deakselerasi, untuk waktu akselerasi terlihat bahwa ketika nilai P3 Max meningkat dari 5 ke 25 Hz per second, waktu akselerasi menurun drastis dari sekitar 15,59 second menjadi hanya 3,3 second. Ini menunjukkan bahwa tegangan nilai P3 Max semakin cepat VFD menaikkan frekuensi, sehingga motor mencapai kecepatan nominal dalam waktu yang lebih singkat. Namun perlu dicatat bahwa akselerasi yang terlalu cepat dapat menimbulkan arus intras atau arus lonjakan dan beban mekanik berlebih pada pos motor. Untuk waktu deakselerasi menurun seiring peningkatan P42 dari sekitar 15,3 menjadi 3,2, di mana artinya motor berhenti lebih cepat ketika VFD mengatur penurunan frekuensi secara lebih cepat. Tapi deakselerasi yang terlalu cepat dapat menimbulkan efek regeneratif, di mana energi balik dari motor dapat menimbulkan overvoltage jika sistem tidak memiliki reserve braking. C. Arus pas tertinggi relatif stabil sekitar 1 sampai 1,1 ampere di seluruh rentang P3 dan P42, yang menunjukkan bahwa pengaturan percepatan dan perlambatan yang dilakukan oleh VFD tidak signifikan mempengaruhi besar arus rata-rata yang digunakan motor. Hal ini juga membuktikan VFD mampu mengendalikan arus dengan efisien, menjaga agar tidak terjadi lonjakan meskipun kecepatan berubah cepat. Mungkin kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.